Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak Yahweh memberkati, amin. Terima kasih untuk hambanya Vika yang telah menyampaikan kebenaran firman Bapak Yahweh. Bagaimana Asa, bagaimana Yosafat menghadapi musuhnya, menghadapi rasa takutnya. Ya, hari ini kita belajar kebenaran firman Bapak Yahweh menghadapi rasa takut. Ya, maka saya beri tema pada hari ini dengan firman menghadapi rasa takut. Ya, di 2 Tawarik 20 ini dikatakan, 2 Tawarik 20 ayat 1 ini sebenarnya panjang ceritanya sampai ayat 30, ya kan? Nanti kalau kita potong jadi ceritanya jadi tanggung, ya. Tapi saya akan berusaha menyimpulkannya sehingga kita lebih memahami lagi apa yang dimaksud dari 2 Tawarik 20 ini ayat 1 sampai 30. Nah, perlu kita ketahui Yosafat ini adalah besannya Ahab. Tahu ya? Yosafat itu adalah besannya Ahab. Ahab adalah raja Israel dan Yosafat adalah raja Yehuda. Ya, jadi Israel itu tadinya Yehuda, sama itu. Tapi setelah pecah sehingga Yehuda mempunyai kerajaan sendiri dan rajanya adalah Yosafat. Dan Ahab itu menguasai Israel, ya. Tapi Ahab dan Yosafat ini berteman, ya, bahkan berbesan. Tahu berbesan kan? Anaknya Ahab sama anaknya Yosafat itu saling mencintai sehingga menikah, ya. Mereka berbesan. Nah, satu ketika Yosafat dan Ahab berperang melawan Ramot dan Gilead. Itu ya di ayat sebelumnya di 2 Tawarik 18, ya. Memerangi Ramot dan Gilead, 2 Tawarik 18, ya kan? Nah, karena apa? Karena Ramot dan Gilead ini dinyatakan adalah di bawah tanahnya Israel. Jadi Ramot dan Gilead punya kekuasaan kerajaan sendiri, tapi sebenarnya itu tanahnya masuk ke Israel sehingga mereka berperang untuk merebut Ramot dan Gilead, ya, gitu. Nah, singkat cerita, pada waktu Ahab dan Yosafat bersekutu ingin merebut Ramot dan Gilead, mereka mengandalkan Bapak Yahweh, ya. Yosafat berkata seperti ini, oke, kita berperang kepada Ahab, dikatakannya. Kan Ahab bilang gini, ayo Ahab, Ramot dan Gilead kan daerah kekuasaan kita, ayo kita perangi, katanya. Oh, ayo, tapi tanya dulu nabi Tuhan di sini. Nah, oke, kita tanya. Lalu Ahab memanggil nabi-nabinya, sekitar 300-an, 400-an, saya lupa. Lalu dipanggillah nabi-nabinya. Nabi-nabinya ini berkata, oke, maju berperang. Perangilah Ramot dan Gilead itu, maju, maka kau akan memenangkannya, ya. Lalu Yosafat berkata seperti ini, masih ada enggak nabi yang lain di sini? Padahal udah ada nabi sekitar 400-an. Tapi Yosafat berkata, masih ada enggak nabi yang lain di sini? Artinya, saudaraku yang terkasih, Yosafat merasa ada yang kurang dari nabi-nabi yang 400 ini. Dan Yosafat merasa pasti ada nabi yang lain yang memang betul-betul mengandalkan Tuhan. Banyak kok nabi tidak mengandalkan Tuhan zaman itu. Sekarang pun begitu. Banyak hamba Tuhan yang tidak mengandalkan Tuhan lagi. Mereka mengandalkan pikiran. Sering saya bilang, hamba Tuhan yang mengandalkan pikiran adalah hamba Tuhan yang tapi, yang kompromi dengan dunia,
yang dikatakannya tadi bersahabat dengan dunia. Ya, jadi zaman itu ada nabi yang kompromi dengan raja, ngambil hati raja. Oke, pergilah berperang. Tapi ada satu nabi yang berkata, di ayat berapa itu dikatakan di 2 Tawarik 18, di ayat 24 ya, 2 Tawarik 24 ya. 2 Tawarik 19, dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk? Kemudian tampillah satu roh lalu berdiri di hadapan Yahweh berkata, aku ini membujuknya. Ya, ini jawabnya akan keluar menjadi roh dusta. Jadi di 400 nabi ini ada roh dusta. Ya, ada roh dusta ditaruh. Nah, sehingga 400 nabi ini berkata, majulah berperang. Nah, satu nabi ini berkata waktu ditanya Ahab, mau nggak, bisa nggak saya berperang? Ya udah, pergi aja, kata nabi orang benar ini. Tapi dalam keadaan mangalesengi, tahu ya, mangalesengi. Di mana ya ayatnya Nabi Mika yang berkata dia suruh pergi berperang? Ya, ayat 14, coba ayat 14. Ayat 14, 2 Tawarik 18 ayat 14 dikatakan, setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepada Mika, apakah kami boleh berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Apa katanya Nabi Mika? Jawabnya sama-sama kita berkata, majulah dan kamu akan beruntung. Ya, Mika berkata, nabi-nabi yang lain kan berkata, boleh nggak kami maju? Boleh. Kata nabi-nabi yang lain, maka kamu akan menang. Giliran ke Mika, boleh nggak kami maju? Ya boleh, Tuhan serahkan kok sama kalian gitu. Tapi jawabnya jawab apa ya, mangalesengi. Tahu ya mangalesengi ya. Sampai di ayat 15 berkata apa? Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran. Raja Ahab merasa keinginannya adalah kebenaran, ya kan? Nah, seringkali juga kita seperti itu. Kita merasa keinginan kita adalah kebenaran, ya kan? Nah, singkat cerita, Mika ini dipenjarakan, ya. Lalu sampailah ke peperangan. Di peperangan ini liciknya dari Ahab. Ahab berkata seperti ini, oke, pakailah pakaian kerajaan. Ya kan, ada dua raja ini, Raja Ahab dan Raja Yosafat. Oke, pakailah pakaian kerajaan, biar aku yang berperang melawan mereka. Ya kan? Karena apa? Ahab sudah tahu bahwa Ramot dan Gilead itu hanya memerangi raja. Ya. Ayat 28, sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat di 2 Tawarik 18 ayat 29, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran. Nah, singkat cerita, Ramot dan Gilead melihat bahwa raja yang berperang melawan mereka adalah bukan Ahab. Sehingga udahlah, akhirnya ditarik panahnya sembarangan, kenalah Ahab karena dia di barisan pertempuran. Ya, lalu Ahab luka sampai mereka mengetahui bahwa Ahab bukan raja yang ada dalam peperangan itu. Lalu singkat cerita, sampailah ke pasal 20 ini. Ya, setelah peperangan itu Yosafat masih pergi keliling dan menempatkan hakim-hakim, menempatkan ya ini petugas rumah ibadah, menghancurkan semua bakti-bakti pelacuran. Ya, menghancurkan semua rumah-rumah pelacuran, rumah-rumah penyembahan berhala. Nah, sampailah ke ayat 20 ini. Nah, di ayat 20 lalu adalah serangan ketakutan. Di mana itu? Di pasal di 2 Tawarik 20 ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan
semua orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazejon Tamar. Saudaraku, saya mau bilang, serangan ketakutan itu selalu datang kepada setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Yosafat mengandalkan Tuhan. Ketika dia tenang, saat kerajaannya sudah tentram, tiba-tiba ada serangan ketakutan. Tuanku, ada ini yang mau menyerangmu. Ya kan? Ada Moab, ada ini yang mau menyerangmu. Maka dia ketakutan. Sekarang saya mau bilang, apakah serangan ketakutan itu menghampiri kita? Hah? Apakah serangan ketakutan selalu datang kepada kita? Ya, serangan ketakutan itu selalu datang karena serangan ketakutan adalah pekerjaan iblis. Ya, serangan ketakutan adalah pekerjaan iblis. Jadi orang yang mencoba menakut-nakuti, atau siapapun yang mencoba menakut-nakuti sampai membuat damai sejahtera hilang segalanya adalah iblis. Nih, ya, yang dipakai iblis maksudnya. Ya, serangan ketakutan adalah pekerjaan iblis. Karena iblis kerjanya adalah 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan selalu berkeliling menakut-nakuti seperti singa melihat orang yang dapat diterkamnya. Jadi orang yang selalu mengintimidasi itu adalah iblis. Ya kan? Orang yang selalu melihat hal yang salah dalam orang, berpikir yang salah tentang orang adalah iblis. Gitu. Ya. Saudaraku, ini sampai Yosafat merasa ketakutan. Nah, dalam ketakutan tindakan Yosafat adalah tindakan yang benar. Apa itu? Mengandalkan Yahweh. Apa dikatakan di situ di ayat 3? Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan yang tepat. Dia mengandalkan Yahweh. Ya, dia mencari Yahweh. Nah, apakah kita saat merasa ketakutan, saat merasa dijolimi, saat merasa difitnah, kita mengandalkan Yahweh, bercerita kepada Yahweh, atau malah mengandalkan kepada manusia? Atau malah bercerita kepada manusia? Mana? Saat kita merasa takut itu kan hilangnya damai sejahtera. Ya, difitnah, dijolimi, digosipi, diapai lagi segala macam. Apakah kita, Bapa Yahweh, aku terima segala apa yang dibilang orang itu dan aku nyatakan di hadapan-Mu ya Elohim. Kalau memang itu benar, biarlah aku berubah oleh karena anugerah-Mu. Tapi kalau memang itu salah, jadikanlah itu berkat kepadaku. Apakah itu yang kita lakukan, atau justru kita ngomong ke yang lain, dia itu salah, dia begini ke aku, dia begini ke aku. Dia itu salah, dia begini ke aku, dia begini ke aku. Dia itu salah, dia begini ke aku, dia begini ke aku. Apakah justru itu yang kita lakukan? Yang pertama atau yang kedua? Harus yang pertama. Amin. Itu adalah bukti bahwa kita mengandalkan Bapa Yahweh. Ya. Lalu dikatakan di sini, ketika Raja Yosafat menjadi takut di ayat 4, dan mereka berkumpul. Dia mengajak orang untuk mengandalkan Yahweh. Apakah kita orang yang mengajak orang untuk mengandalkan Bapa Yahweh? Atau sama dengan seperti siapa raja pertama? Saul. Malahan dia mengajak orang untuk berperang tanpa membuat pengorbanan, tanpa memotong korban, tanpa menantikan Samuel. Ya, tapi Raja Yosafat mengumpulkan orang-orang dan berkata, andalkanlah Yahweh hari ini, katanya. Apakah saudaraku yang terkasih, saat mendengar hal-hal yang aneh mungkin tentang orang lain, malahan orang yang bercerita tentang kita, tentang orang lain dengan kita malah menjadi penegur bagi dia,
atau kita justru ikut-ikutan? Hah? Yang mana yang kita? Hah? Yang mana? Gitu. Harus jadi mengajak orang, karena orang itu kan udah takut, kan udah berperang itu. Malah dia mengumpulkan semua orang. Dia raja, dia yang punya kuasa, ya kan? Dia yang punya kuasa, ya. Diajaknya, akhirnya dikuatkan, diajaknya semua orang. Ayo, 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 andalkan Bapak Yahweh. Gitu. Apakah kita bagian dari itu? Ya, karena kita adalah imamat yang rajani. Artinya perkataan kita ini berkuasa. Amin. Ya, jadi kita harus menjadi orang yang mengumpulkan orang, mengajak orang, memberi motivasi orang, menguatkan orang, dan selalu dekat kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh. Amin. Ya, harus jadi orang seperti Yosafat. Walaupun pada akhir ceritanya Yosafat juga mengandalkan manusia, tetapi sampai detik cerita ini, sampai ayat 30, Yosafat masih mengandalkan Bapa Yahweh. Ya, saudaraku, dalam keadaan takut, keputusan yang tepat adalah mengandalkan Tuhan tadi. Selanjutnya, mengajak orang untuk dekat dengan Bapa Yahweh juga keputusan yang tepat. Haleluya. Ya, jadi kita juga harus menjadi orang yang mengajak. Nggak bisa pemimpin-pemimpin besar yang kita ajak, tidak bisa masyarakat luas yang kita ajak. Setidaknya orang-orang yang di dekat kita yang kita ajak, orang-orang yang di samping kita yang kita ajak, ya, orang-orang di sekeliling kita yang kita motivasi, ya, amin. Nah, di ayat selanjutnya dikatakan, di ayat 16, apa itu di ayat 16 dikatakan? 2 Tawari 20 ayat 16. Iya. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Siapa yang disuruh turun? Ya, kita yang disuruh turun, ya. Kita yang disuruh turun. Kita baca ayat selanjutnya. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Di ayat 17, dalam perperangan ini tidak usah kamu bertempur. Ayo, bagaimana ini? Padahal kita disuruh oleh Bapak Yahweh, kamu harus pergi berperang. Lalu dikatakan tidak usah bertempur. Ayo. Artinya, saudara yang terkasih, Bapak Yahweh yang memberkati kita bukan berarti kita dengan diam, tetapi kita juga harus bergerak. Bagaimana Bapak Yahweh menyelamatkan bangsa Israel dari orang Yeriko? Yang merobohkan tembok siapa? Yang merobohkan tembok Yeriko siapa? Bapak Yahweh. Ya kan? Bapak Yahweh enggak? Iya. Cuman hanya disuruh tiup sangkakala, kelilingi 7 kali dan 6 kali, ya, 6 kali. Lalu di hari terakhir 7 kali. Jadi semuanya 13 kali. Cuman itu. Coba kita kelilingi 13 kali. Roboh enggak? Enggak roboh kan? Kita tiup sangkakala 13 kali. Kita kelilingi gedung ini. Roboh enggak? Enggak roboh. Ini membuktikan bukan tiupan sangkakala yang membuat roboh. Ini membuktikan bukan karena keliling tembok Yeriko roboh, tetapi karena ketaatan. Nah, hari ini Bapak Yahweh menyuruh kepada Raja Yosafat, pergi kamu besok bertempur, berperang, lihat mereka. Artinya, tunjukkan dirimu, jangan takut. Kamu hanya diam saja dan lihat bagaimana aku berperang. Ya, sama dengan hari ini kita, saudaraku. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya problem, jangan lari dari masalah. Hadapi, tunjukkan dirimu dan lihat Yahweh bekerja. Ratapan 3 berkata apa? Alangkah dengan enak berdiam diri menantikan pertolongan Yahweh. Buka Ratapan 3 ayat 23. Ratapan 3, ratapan tanah bergelombang, gitu ya teh.
Apa dikatakan situ? Berdiam. Apa dikatakan di situ? Baca. Ratapan 3. Ratapan 3 ayat 20 adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan diam. 26. Ratapan 3 ayat 26. Ayo, 23 ya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Bapa Yahweh, ya. Nantikan dengan diam. Udah jelas dikatakan, pergi kau besok, lihat orang itu. Cukup kamu lihat, jangan bertempur. Biar kamu lihat bagaimana cara aku bertempur. Hari ini punya masalah semuanya saudaraku, ada mungkin problem. Hadapi masalah itu, tunjukkan dirimu, katakan Yahweh Elohimku lebih besar, dan lihat bagaimana Yahweh bekerja. Amin. Nggak tinggal diam kok Yahweh itu, nggak tinggal diam, ya, nggak tinggal diam bagi kita semuanya. Apa yang menjadi masalah kita hari ini? Dia nggak tinggal diam. Maka nyatakanlah, masalahku hari ini adalah upahku. Itu kata Paulus, ya. Apakah upahku melayani Tuhan adalah melayani tanpa upah? Pernah baca itu? Pernah baca? Pernah baca? Ada ya? Upahku melayani Tuhan adalah melayani tanpa upah, itu kata Paulus. Belum pernah baca itu? Harus baca dong. Ada itu, ya. Di ayat berapa dikatakan itu? Upahku melayani Tuhan adalah melayani tanpa upah. Jadi supaya kita saudaraku lebih memahami bagaimana Yosafat ini mengandalkan Bapa Yahweh ketika dia menghadapi musuhnya. Melayani tanpa upah. Saya lupa di mana lagi dikatakan Paulus itu. Tapi ada. Yang pasti upahku melayani adalah melayani tanpa upah. Nanti dicari ayatnya, ya. Saudaraku yang terkasih, di ayat 19 ini adalah senjatanya. Ya. 2 Tawarik 20 ayat 19. Ayo. 2 Tawarik 20 ayat 19 dikatakan apa di situ? 2, 3 ya. Dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyi puji-pujian bagi Yahweh. Udah, itu satu saudaraku. Di ayat 20 dikatakan keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda, penduduk Yerusalem, percayalah kepada Yahweh Elohimmu dan kamu akan tetap teguh, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dan rakyat, ia mengangkat orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Yahweh dan memuji Yahweh dalam pakaian kudus. Saudaraku yang terkasih, ini adalah senjata untuk melawan setan. Ini adalah senjata untuk melawan pikiran-pikiran negatif, yaitu memuji-muji, ya, memuji-muji Elohim. Kalau pikiran lagi kacau, langsung ingat lagu-lagu pujian, lagu pujian tentang apapun, ya. Jadi kalau pikiran kacau, jangan lagu-lagu yang galau, ya, harus lagu-lagu pujian. Amin. Kalau pikiran lagi kacau, harus lagu-lagu pujian. Jangan beri makan pikiran galaumu dengan kebutuhan kegalauan itu, ya kan? Kalau diberi makan makin sehat. Kan galau itu butuhnya apa? Kesedihan, kekecewaan. Malah kita kasih lagu-lagu kekecewaan, kan memberi makan namanya itu kan? Ya, jangan beri makan pikiran galau kita dengan memberi lagu-lagu galau lagi, ya. Tapi beri puji-pujian, perangi dia. Ya, berilah pikiran makan dengan puji-pujian. Karena itu yang dibutuhkan. Supaya apa? Supaya lebih kuat dalam mengatasi persoalan. Ya, jadi saudaraku, demikian firman Bapa Yahweh. Biarlah kita mendengarkan setiap firman ini. Biarlah firman ini memerdekakan kita.
Supaya apa? Supaya kita memahami bahwa puji-pujian kepada Elohim adalah senjata untuk memerangi strategi iblis. Demikian firman Bapak Yahweh. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapak Yahweh untuk firman hari ini. Biarlah firman hari ini memerdekakan kami. Biarlah kiranya kasih anugerah-Mu selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapak Yahweh. Anugerah-Mu selalu kami nantikan. Bapak, kami berdoa buat umat-Mu yang hari ini meringankan langkah datang ke tempat ini, memberikan perhatian, memberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, berkati Bapak Yahweh umat-Mu ini. Demi dan dalam nama Yeshua Masias. Saudara-saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat daripada Bapa Yahweh. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dalam nama Yeshua Masias. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Salam saudaraku, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak Yahweh memberkati.